Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua menambahkan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, bahagia dan harmonis. Tetapi kita harus menyadari bahwa keluarga sakinah tidak mungkin akan tercapai tanpa peranan dari seluruh anggota keluarga. Satu keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak, suami, istri, dan anak. Masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar untuk terciptanya keluarga sakinah. Yang pertama, yang ingin saya garis bawahi bahwa Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW bersabda, apabila 3 orang di antara kamu berada dalam perjalanan, hendaknya salah satu seorang menjadi pemimpin mereka. Kalau dalam perjalanan saja sifatnya sementara dibutuhkan seseorang pemimpin, maka tentu di kehidupan rumah tangga pun dibutuhkan seorang pemimpin. Apakah anak yang menjadi pemimpin? Tentu tidak. Apakah istri yang akan menjadi pemimpin? Boleh jadi. Tapi Al-Quran menggarisbawahi yang menjadi pemimpin adalah suami. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan berwenang, tapi bukan kesewenangan. Kepemimpinan tidak menuntut, tapi menuntun. Kepemimpinan bukan fasilitas, tapi tanggung jawab. Itu sebabnya sementara pakar berkata bahwa sebenarnya arti dari qawamun yang biasanya diterjemahkan menjadi pemimpin bukan dalam pengertian yang seperti apa yang kita duga, tetapi qawamun adalah melaksanakan tugas secara sempurna dan sebaik-baiknya. Suami adalah pemimpin yang seharusnya melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan itu bukan berarti bahwa dia sekedar memerintah, menyuruh, tetapi ada tanggung jawab yang dipikulnya sesuai dengan tuntunan agama dan budaya. Saudara semua mempunyai kewajiban. Al-Quran menuliskan peranan suami antara lain dengan satu ungkapan metafora yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu itu adalah ladang bagi kamu. Jika demikian, suami adalah petani. Ayat ini bukan hanya mengisyaratkan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh suami, bukan oleh istri. Dan dengan demikian, suami tidak boleh marah kalau dia mengharapkan anak laki-laki, lalu istrinya melahirkan anak perempuan, atau sebaliknya. Karena dia adalah petani. Saya katakan bukan hanya itu peranan yang dituntut oleh suami, tetapi seorang petani harus mencintai tanah garapannya. Seseorang petani harus menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan tidak berfungsinya tanah dan ladangnya. Hama harus disingkirkan, tikus dan segala macam yang merusak tanaman harus dibentengi, karena dia adalah petani. Selanjutnya, jika buah telah berhasil, buah pun harus diperhatikan, jangan sampai buah itu merusak anak yang diperoleh. Harus diperhatikan sebagaimana petani memperhatikan buahnya. Saudara, petani juga harus pandai-pandai memilih masa-masa menanam, karena kalau tidak, tanah garapannya tidak akan bermanfaat sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dari sini peranan suami dituntut, dan karena itu pula suatu kewajiban suami memberikan kebutuhan pokok keluarganya, kebutuhan fisik dan rohani. Kebutuhan rohani adalah menciptakan rasa aman di dalam keluarga. Rasa aman lebih penting dari kesehatan, karena seseorang yang sakit tapi merasa aman akan tidur nyenyak, sedangkan seseorang yang sehat, kaya tapi tidak merasa aman, dia tidak akan tidur nyenyak. Suami berkewajiban menciptakan rasa aman bagi keluarganya. Terus bagaimana caranya agar kita mendapatkan keluarga yang sakinah? Ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama. Khususnya pada kali ini saya akan menegaskan suatu cara yang paling penting yang harus kita ingat apabila kita ingin mendapatkan keluarga sakinah. Yang pertama, tidak ada tuntut-menuntut dalam rumah tangga. Tak kalah seorang suami menuntut kepada istrinya, maka suami itu memiliki karakter juga untuk saling menuntut, sehingga seseorang istri akan menuntut terhadap
kekurangan seorang suami. Sehingga konsep kaidahnya dalam berumah tangga, jangan tuntut pasanganmu untuk menjadi sempurna, tetapi tuntutlah dirimu untuk menjadi sempurna. Bantulah pasanganmu untuk menjadi sempurna, jangan kau hina pasanganmu untuk menjadi sempurna. Karena tatkala seorang dituntut, pasti akan dituntut balik kepada pasangannya. Alangkah indahnya tatkala seorang suami bekerja kemudian mendapat gaji. Tatkala pulang ke rumah ternyata uangnya hilang. Kemudian seorang istri meminta uang gaji kepada suaminya. Suami mengatakan, "Maaf dek, uangnya hilang di tengah jalan." Seorang istri yang tidak menuntut kepada pasangannya, dia mengatakan, "Wahai suamiku, aku menikah denganmu bukan untuk menjadikan kau budak, untuk mencari materi untukku, tapi aku menikah denganmu karena aku berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan bisa mengantarkanku menuju surganya Allah." Seorang suami terkesima dengan itu. Kemudian seorang suami pun akan mengatakan, "Saya mulai yakin bahwasanya bidadari itu letaknya bukan hanya di surga, tapi letaknya ada juga di dunia, yaitu engkau wahai istriku tercinta." Kemudian seorang istri tatkala baru menikah, dia membuat resep makanan untuk suaminya. Tapi seorang suami yang bijak, yang merindukan kasih sayang, yang rumah tangganya sakinah, tidak akan menuntut kepada istrinya. Tatkala seorang istri memasak kemudian masakannya kurang garam, masakannya kurang sedap, seorang istri bertanya kepada suaminya, "Bagaimana suamiku, apakah enak?" Suami itu mengatakan, "Tidak ada makanan yang lebih enak melebihi dari makananmu." Seseorang suami akhirnya pergi untuk bekerja. Istri penasaran, dicobalah itu masakannya. Ternyata langsung dikeluarkanlah isi dari apa yang di mulutnya, diludahkan karena sang istri lupa memberikan garam pada masakannya. Seorang istri kemudian menangis sampai akhirnya suami pun datang ke rumah. Sang istri langsung memeluk suaminya sambil menangis, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak jujur? Sungguh dalam masakan tersebut aku lupa memberikan garam." Cobalah lihat, seorang suami yang tidak menuntut pasangannya, istrinya, dia mengatakan, "Wahai istriku, sungguh makanan bisa dimakan dimanapun yang enak dan sedap. Tapi makanan ini jadi sedap, menjadi nikmat, menjadi enak bukan karena masakannya, tapi tatkala aku makan, aku melihat senyummu di hadapan wajahku." Melihat dari apa yang diucapkan oleh seorang suami tidak menuntut, si istri pun mengatakan, "Wahai suamiku, sungguh yang namanya malaikat itu letaknya di surganya Allah. Tapi mulai saat ini saya mulai yakin ada malaikat yang diberikan kepadaku untuk menemani sisa hidupku, yaitu adalah engkau wahai suamiku tercinta." Maka sungguh rumah tangga sakinah akan didapat dengan kita tidak menuntut pasangan kita, tapi memandu pasangan kita untuk menjadi yang sempurna, bukan menjatuhkan yang menghina, bukan menjatuhkan dan menghinanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqna lil qiyami bihuquqi ahlina wa ri'ayati umurihim. Ya Allah, anugerahkanlah kami kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kami menyangkut keluarga kami. Allahumma jannibna al-haram aina makan wa mata kan wa 'inda makan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari yang haram dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Jauhkanlah wajah-wajah orang yang melakukan yang haram dari wajah kami dan keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.